Yo, kembali bersama FM Channel, tempatnya orang-orang kaya yang nggak punya waktu buat nonton film. Kali ini admin akan menceritakan film Jepang bergenre romance. Film ini berasal dari manga dan anime dengan judul yang sama, yaitu Real Life. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Langsung saja ke ceritanya. Film ini berawal dari seorang pemuda pengangguran yang bernama Kaizaki Arata. Arta yang sudah berumur 27 tahun masih saja menjadi pengangguran, sebab ia memiliki catatan kerja yang buruk saat ia bekerja dulu. Suatu pagi, Arta yang baru bangun tidur mendapat pemberitahuan email yang menyatakan bahwa ia gagal mendapat pekerjaan. Saat itu, Arta juga dihubungi oleh teman-temannya yang dulu untuk diajak minum bersama. Arta yang memiliki harga diri yang tinggi berbohong tentang pekerjaannya kepada teman-temannya dan dia menceritakan bahwa dia sudah naik pangkat agar tidak malu untuk bertemu dengan teman-temannya. Arta yang berjalan pulang setelah acara makan-makan tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Yoake Ryo yang menawarkan Arta sebuah pekerjaan di laboratorium yang bernama Real Life. Rio menjelaskan bagaimana pekerjaannya, yaitu dengan cara meminum sebuah pil yang bisa membuat Arta kembali muda seperti siswa SMA. Selanjutnya, Arta harus menjalani kehidupan SMA selama 1 tahun. Rio juga memberikan pil itu serta memberitahu Arta bahwa semua biaya hidup saat eksperimen akan dibayar oleh perusahaan. Arta yang masih ragu hanya berlalu pergi begitu saja. Paginya saat Arta bangun, Arta kaget melihat muka dan keadaan tubuhnya yang kembali muda seperti siswa SMA. Saat dicek, pil yang diberikan oleh Rio telah ia minum secara tidak sadar. Akhirnya, mau tidak mau Arta mengikuti eksperimen real life dan menjalani kehidupan sebagai siswa SMA satu kali lagi. Menjalani kehidupan sebagai siswa SMA, Arta gugup dan terlihat canggung dengan kehidupan anak-anak SMA zaman sekarang. Karena ia berpikir seperti orang yang berumur 27 tahun, tetapi memiliki tubuh seperti anak SMA. Saat masuk kelas, Arta kaget melihat Rio yang ada di kelas yang sama. Dan saat pelajaran pertama, Arta tambah kaget karena langsung diadakan ujian. Arta yang sedang mencari pensil untuk mengisi ujian malah tidak sengaja menjatuhkan bungkus rokok, dan dia dimarahi oleh wali kelasnya. Arata yang tidak membawa pensil dipinjami pensil oleh siswi yang duduk di sampingnya, yaitu bernama Rena, yang mana sewaktu ujian Rena terlihat sakit, tetapi tetap memaksakan diri untuk masuk sekolah agar bisa ikut ujian dan menjadi wakil kelas. Sewaktu istirahat, Arta bertanya kepada Rio, kenapa Rio di sini? Rio menjawab bahwa dia ditugaskan untuk mengawasi Arata saat eksperimen berlangsung. Saat itu, Arta melihat seorang gadis yang sedang kesusahan, yaitu bernama Hishiro. Arta langsung menghampirinya untuk menolong. Hishiro yang dingin mengenali Arta dengan sebutan pria rokok karena insiden yang di kelas. Hishiro mengalami masalah karena ia lupa tidak membawa uang saat akan membeli di kantin. Karena Hishiro selalu mendapat makan gratis sebab ia selalu mendapat peringkat atas di kelas. Arta yang sedikit tidak paham hanya tahu bahwa Hishiro tidak membawa uang, langsung memberikan uangnya agar Hishiro dapat makan di kantin. Saat pulang sekolah, Arta bertemu kembali dengan Hishiro, dan akhirnya mereka pulang bersama. Ketika itu, Hishiro menceritakan bahwa ia sangat dingin dan tidak bisa berekspresi seperti orang normal. Hal ini yang menyebabkan Hishiro tidak memiliki teman. Arata yang mencoba menghibur dengan mengatakan Hishiro untuk mencoba tersenyum pada orang lain, namun senyum Hishiro malah sangat aneh dan sangat menakutkan. Hishiro yang memiliki niat tulus untuk memiliki teman meminta Arata untuk menjadi teman pertamanya. Saat itu, tiba-tiba Hishiro tersenyum normal seperti gadis lainnya. Namun, ketika Arata meminta kembali tersenyum, Hishiro malah tersenyum aneh seperti pada awalnya. Esoknya, Hishiro dan Ogata diumumkan menjadi peringkat atas di kelasnya dan mendapat silver pin. Berbeda dengan Arata karena ia mendapat nilai yang sangat jelek. Ogata yang duduk di depan Arata menjelaskan kepada Arata bahwa siswa yang mendapat silver pin bisa mendapat makan gratis di kantin. Dari penjelasan itu,
Arata mengerti kenapa Hishiro tidak membawa uang. Saat itu, Rena memandangi Hishiro. Namun Hishiro malah tersenyum aneh dan membuat Rena salah sangka. Arata yang melihat kedekatan Ogata dan Rena mengerti bahwa Rena menyukai Ogata. Namun Ogata tidak sadar. Oleh karena itu, Rena menjadi kesal kepada Hishiro karena telah merebut tempatnya sebagai wakil kelas bersama Ogata. Suatu hari, Rena dan temannya berkunjung ke tempat Arata. Arata yang sedikit kaget segera membereskan kamarnya dan menyingkirkan barang-barang dewasa di rumahnya. Waktu itu juga, Hishiro memberitahu Arata bahwa ia sepertinya mendapat teman baru, yaitu Rena. Arata yang tahu senyumannya Hishiro memberitahu Hishiro untuk memastikan lagi apakah benar itu. Suatu saat, Rena yang akan pergi ke klub volinya bertemu dengan Ogata dan Hishiro. Mereka berduaan karena urusan wakil kelas. Rena yang tahu sedikit kesal, namun saat bertatapan dengan Hishiro, Hishiro malah tersenyum aneh, seperti mengejek, walaupun maksud dari Hishiro tidak begitu. Hal itu juga yang membuat Rena menjadi semakin kesal dengan Hishiro. Saat Rena pulang dari klub voli, Rena melihat tas Hishiro dan berusaha untuk menyembunyikan tas itu. Namun malah bertemu dengan Arata, dan saat itu Arata mengejar, malah membuat mereka terjatuh. Arata dan Rena yang terluka dirawat di UKS. Saat itu, Arata juga bertanya kepada Rena, kenapa Rena ingin menyembunyikan tas Hishiro. Rena menjelaskan karena Rena cemburu dan sebal terhadap Hishiro yang mengambil semua yang Rena inginkan, seperti silver pin dan waktu bersama Ogata, serta mengajak Rena yang sudah berusaha keras tetapi tidak berhasil. Setelah itu, Arata yang pulang duluan bertemu dengan Hishiro, dan Hishiro bertanya, kenapa Rena melakukan itu kepadanya. Arata menyuruh Hishiro untuk langsung bertanya kepada Rena apa alasannya. Hishiro yang menunggu akhirnya bertemu dengan Rena, serta bertanya mengapa hal itu terjadi. Setelah dijelaskan Rena apa alasan ia melakukan itu, Hishiro menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud seperti itu, karena ia yang dingin dan tidak bisa berekspresi hanya ingin berteman dengan Rena. Rena yang mengerti maksud dari Hishiro akhirnya meminta maaf. Karena kejadian itu, Rena dan Hishiro menjadi berteman. Arata yang melihat kejadian itu teringat dengan seniornya yang saat dulu ia bekerja. Seniornya dulu merupakan mentor Arata dipecat karena ulah teman-teman kantor dan perbuatan Arata yang tidak sengaja yang menyinggung teman kantornya. Setelah senior dari Arata dipecat, Arata mendapat kabar bahwa seniornya telah bunuh diri dengan meloncat ke kereta api. Oleh sebab itu, Arata merasa bersalah kepada seniornya dan keluar dari perusahaan tersebut. Waktu liburan musim panas telah tiba. Rena, Ogata, Arata, Hisori, dan Onoya yang merupakan teman kelas mereka berencana untuk pergi ke festival kembang api. Namun, untuk pergi ke sana, Arata dan Onoya harus menempuh kelas tambahan karena nilai mereka yang jelek. Saat Ogata membantu Arata belajar, Arata membantu Ogata agar Ogata sadar bahwa Rena mencintainya. Sewaktu festival musim panas, Arata, Hishiro, Ogata, Rena, dan Onoya mereka menikmati festival dengan bersenang-senang. Tiba-tiba hujan turun dengan deras dan merusak semua acara. Namun hal itulah yang dimanfaatkan oleh Ogata untuk menyatakan cintanya kepada Rena. Setelah disadarkan oleh Arata dan mereka pun akhirnya berpacaran. Suatu hari Arata tidak masuk sekolah karena sakit. Hishiro yang khawatir tentang keadaan Arata pergi ke rumah Arata untuk menjenguknya. Saat di rumah Arata, Hishiro merawat Arata dari membuatkan ia bubur, obat, dan menemani Arata. Sepertinya Hishiro memiliki rasa kepada Arata. Begitu juga sebaliknya, Arata juga memiliki perasaan kepada Hishiro. Waktu berlalu. Saat persiapan festival budaya, Arata dan Hishiro mendapat peran yang sama, yaitu menari. Mereka menjadi semakin dekat dan sering berlatih bersama. Ogata yang melihat itu mengatakan kepada Arata untuk menembak Hishiro. Namun Arata tidak mau, sebab ia tahu karena dalam perjanjian real life, setelah 1 tahun, maka ingatan mereka akan dihapus. Waktu kelas Arata tampil di festival, ada beberapa orang yang ingin melakukan tindakan tidak senonoh kepada Hishiro. Arata langsung melindungi Hishiro dan berkelahi dengan orang-orang itu. Setelah acara selesai, Arata tidak sengaja menembak Hishiro.
Namun, tidak diduga Hishiro malah menolak Arata. Setelah kejadian itu, Arata sedikit terpuruk dan akan berhenti di eksperimen real life, tetapi tidak jadi karena bujukan dari Rio. Saat hari kematian dari seniornya Arata, Arata bersama Rio datang ke makam dari seniornya, tetapi tidak sengaja bertemu dengan adik dari seniornya yang berkunjung. Adik seniornya juga bertanya kepada Arata dan Rio, siapa mereka. Arata yang masih berpenampilan anak SMA berbohong kepada adik seniornya. Sang adik juga bercerita kalau kakaknya dulu sewaktu bekerja sangat ingin berhenti, tetapi tidak bisa dan sabar dengan keadaan di kantor. Namun kakaknya memiliki junior dan sangat perhatian kepada orang lain. Hal itu yang memberikan semangat kepada kakaknya. Setelah mendengar itu, Arata menjadi bersemangat kembali untuk belajar dan menjalani kehidupannya sebaik mungkin bersama teman-temannya seperti Hishiro, Ogata, dan Rena. Hal yang mengganjal dari Arata. Setiap teman-temannya bertanya tentang setelah lulus SMA akan kuliah di mana, tetapi Arata tidak pernah menjawab. Suatu waktu, Arata mengajak teman-temannya untuk berlibur bersama, tetapi kali ini Arata mengajak Rio ikut bersama mereka. Di suatu tempat, Ishiro bertemu dengan Rio, dan ternyata Ishiro merupakan salah satu orang yang mengikuti program eksperimen real life, seperti Arata. Ishiro bercerita kepada Rio bahwa ini pertama kalinya Ishiro merasakan cinta dengan seseorang dan orang itu adalah Arata. Ishiro sangat ingin bersama Arata, namun seperti yang dia tahu bahwa setelah lulus maka ingatannya akan dihapus. Karena itu Hishiro menolak Arata. Seperti yang sudah direncanakan, mereka pergi berlibur bersama. Arata yang sangat bersemangat merencanakan liburan mereka dengan sangat baik. Mereka bersenang-senang dengan banyak mengunjungi tempat-tempat yang menyenangkan. Di tempat itu juga, Arata bersama Hishiro juga bersenang-senang. Setelah bersenang-senang seharian, ketika akan pulang, Arata dan Hishiro ditinggal oleh teman-temannya agar mereka dapat waktu berduaan. Saat mereka bersama, Arata dan Hishiro menceritakan rasa senangnya selama 1 tahun terakhir ini. Arata juga mengungkapkan cintanya lagi kepada Hishiro. Namun, sebelum dijawab, Arata langsung memotongnya karena ia tahu apa yang akan dijawab dengan Hishiro. Tetapi, akhirnya Hishiro mengatakan juga bahwa ia juga mencintai Arata dan mereka berdua tidak akan pernah melupakan kenangan ini. Saat hari kelulusan, Arata dan teman-temannya berfoto untuk jadi kenang-kenangan. Waktu itu juga Arata berterima kasih pada teman-temannya karena telah menemaninya selama 1 tahun ini dan menyemangati mereka untuk terus hidup lebih baik. Setelah itu, Arata bertemu dengan Rio untuk menyerahkan obat untuk mengembalikan tubuhnya menjadi dewasa. Setelah menjalani real life, Arata menjadi pribadi yang sangat bersemangat untuk menggapai pekerjaan yang ia inginkan, yaitu menjadi guru. Saat bekerja menjadi guru, Arata tidak sengaja bertemu kembali dengan Hishiro. Namun, karena ingatan mereka yang telah dihapus, mereka sama-sama tidak mengenali dan memulai dari awal untuk mengenal. Akhirnya, tamat. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran, yaitu lakukan sebaik mungkin apa yang kita lakukan sekarang, jika tidak ingin menyesal ke depannya. Semoga menghibur dan sampai jumpa. Bye.